Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya hormati, ketemu lagi dalam kuliah virtual kita. Saya mohon maaf, dua pertemuan kemarin tidak bisa memberikan satu pelajaran ya, hanya memberi tugas kemarin ya tentang hubungan antara lembaga penyiaran dengan hak cipta, fungsinya seperti apa dan seterusnya. Yang kemarin tugas-tugas dari adik-adik sudah saya terima. Nah, kemarin karena saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian terbuka, sehingga saya tidak sempat membuat materi-materi video gitu. Baik, kali ini kita akan bicara tentang sengketa hak cipta. Mengapa ini penting kita sampaikan? Karena memang dalam hak cipta itu sering terjadi sengketa gitu ya. Jadi misalnya ada satu lagu dibuat gitu, kemudian terjadi sengketa. Oh, dulu yang buat tuh bukan itu kok, yang buat tuh saya, dan seterusnya. Dia itu plagiat dan seterusnya. Itu sering terjadi sengketa-sengketa tentang hak cipta itu. Baik itu tidak hanya lagu, bisa apapun lah ya, bisa karya tulis, karya seni, atau karya industri yang lain ya, misalnya hak kekayaan industri maksud saya, itu bisa saja terjadi sengketa tentang itu. Nah, oleh karenanya kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu, tata caranya kalau sengketa itu seperti apa, terus keputusannya siapa yang memutuskan, bagaimana caranya bersengketa dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada sesi kali ini. Ya, saya kutipkan satu penyelesaian sengketa hak cipta ya. Kalau kita berselisih atau bersengketa tentang hak cipta, itu bagaimana penyelesaiannya? Itu dimuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 95. Jadi saya bacakan ya, pasal 95. Yang pertama, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan gitu. Jadi kalau sengketa hak cipta itu bisa diselesaikan melalui dua jalur itu. Jadi yang pertama lewat pengadilan gitu ya. Jadi lewat pengadilan itu jalur hukum yang resmi. Nah, sebaiknya jangan dilakukan melalui pengadilan itu, karena itu kalau sudah mentok lah baru pengadilan. Tapi sebelumnya semaksimal mungkin itu, kalau ada terjadi sengketa itu jangan diselesaikan di pengadilan. Semaksimal mungkin diselesaikan di luar itu, karena penyelesaian di pengadilan itu pasti akan lama waktunya, biayanya besar dan seterusnya gitu. Tapi kalau memang sudah mentok dan itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan, ya memang itu adalah penyelesaian yang bersifat finalnya di situ gitu. Tapi sebetulnya dalam sengketa hak cipta ini ada bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase tadi. Ada di pasal 1 tadi. Apa yang dimaksud dengan arbitrase? Nah, arbitrase itu soalnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melibatkan pihak ketiga. Jadi penyelesaian secara kekeluargaan diselesaikan di luar pengadilan, melibatkan pihak ketiga. Kemudian kalau sudah terjadi kesepakatan ya, nanti kesepakatan itu dituangkan dalam butir-butir gitu, butir-butir kesepakatan itu kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa itu. Jadi misalnya ya sudahlah, kalau sudah terlanjur ganti rugi sekian dan seterusnya. Itu bisa dilakukan melalui proses yang disebut dengan arbitrase gitu.
Jadi arbitrase itu bukan sidang di pengadilan yang kalah dan menang gitu, bukan soal kalah dan menang, tapi ini soal bagaimana masalah itu diselesaikan secara baik-baik, secara keluargaan gitu. Baru kalau tidak bisa, baru ke pengadilan. Itu yang dimaksud dengan pasal pertama dari ayat pertama dari pasal 95. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang kedua, pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi. Jadi kalau mentok kemudian sengketanya di pengadilan, diselesaikan di pengadilan, maka pengadilan sebagaimana dimaksud tadi adalah pengadilan niaga. Gitu. Jadi hanya pengadilan niaga. Gitu. Pengadilan lain tidak berhak menangani sengketa hak cipta. Semua sengketa hak cipta wajib melalui mediasi sebelum ke tuntutan pidana. Jadi hanya bisa dilaksanakan sengketa itu di pengadilan niaga. Jadi memang belum setiap provinsi itu punya pengadilan niaga. Jadi seperti DIY misalnya itu belum ada pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga yang ada itu wilayahnya Jateng dan DIY. Nah, kalau misalnya ada orang DIY, orang Jogja bersengketa tentang hak cipta, itu proses sidangnya itu di Semarang karena pengadilan niaga itu adanya hanya di Semarang. Ini barangkali perlu diingat apa itu pengadilan niaga. Nah, sebelumnya kita mengenal beberapa jenis pengadilan, ya enggak? Kita kan mengenal pengadilan negeri, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata niaga PTUN, pengadilan tata usaha negara. Nah, itu. Ada pengadilan militer. Jadi kalau adik-adik ke pengadilan negeri, pengadilan agama, itu biasanya melihat ada pilar ya, di depan itu ada pilar 4. Ada 4 pilar itu menunjukkan bahwa masing-masing itu ada jenis pengadilan. Jadi ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Ada 4 itu. Nah, ini yang termasuk yang baru adalah pengadilan niaga itu tadi. Itu yang termasuk yang baru. Nah, kalau pengadilan negeri ya mengurus sengketa-sengketa umum ya, misalnya pencurian, pembunuhan, kriminalitas, perdata dan sebagainya bisa diadili di pengadilan negeri itu. Nah, kalau pengadilan tata usaha negara itu yang disidangkan di sidang itu adalah keputusan tata usaha negara atau keputusan pemerintah. Misalnya keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan kepala dinas keputusan KPI, keputusan KPU itu bisa disidangkan di pengadilan tata usaha negara karena itu merupakan keputusan dari pejabat yang barangkali bisa merugikan rakyatnya itu. Nah, kalau pengadilan militer itu biasanya yang disidangkan adalah apabila terjadi oknumnya itu adalah anggota militer, itu sidangnya di pengadilan militer. Kalau pengadilan agama ya saya kira jelas ya, pengadilan agama itu tidak hanya mengurusi atau tidak hanya menyelesaikan tentang kasus atau terjadinya perkawinan ya, misalnya perceraian dan seterusnya ya, itu memang bagian dari itu, tapi juga bisa menyidangkan tentang bagi waris, harta waris dan seterusnya, itu bisa dilakukan di pengadilan agama. Saya kira itu beberapa jenis-jenis ya, ini sebagai pengetahuan, tambahan pengetahuan kita saja. Tapi poin penting di sini adalah bahwa tata sengketa hak cipta itu hanya bisa dilakukan di pengadilan niaga itu. Jadi jangan mendaftar di pengadilan negeri, nggak bisa, pasti ditolak karena tidak mempunyai kewenangan soal itu. Jadi kewenangan penyelesaian sengketa tentang hak cipta itu dilakukan di pengadilan niaga. Itu kata kuncinya.
Selanjutnya di pasal 96. Saya bacakan ayat pertama. Pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Gitu. Jadi kalau ada kerugian yang diakibatkan karena orang mengeksploitasi karya cipta kita, itu kalau nanti terjadi sengketa dan diselesaikan, kita sebagai pencipta atau sebagai pemegang hak terkait itu bisa memperoleh tuntutan ganti rugi. Ya, saya melakukan kerugian sekian, saya minta ganti dong sekian karena Anda sudah melakukan pencurian, melakukan pembajakan, misalnya seperti itu, bisa melakukan ganti rugi. Ganti ruginya sekian ratus juta atau sekian miliar, misalnya seperti itu bisa saja dilakukan. Jadi kalau kita merasa rugi, ya kita minta tuntutan ganti rugi itu yang pertama. Dan yang kedua, ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait. Jadi kalau hakim sudah memutuskan Anda itu bersalah, Anda harus memberikan ganti rugi gitu, maka putusan pengadilan itu harus dicantumkan itu dalam putusan. Jadi misalnya ganti ruginya berapa, itu dicantumkan dalam putusan itu. Anda wajib membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah, misalnya seperti itu. Itu dicantumkan di dalam amar putusan sidang di tata usaha, sidang di pengadilan niaga. Itu yang saya maksud. Itu ya, saya kira jelas ini ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta atau hak pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi setelah putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, tidak ada hukum banding, misalnya seperti itu, ditetapkan di pengadilan niaga, kemudian pihak-pihak itu menerima putusan itu, ganti ruginya juga sudah diterima, dalam pengertian menerima keputusan tentang ganti rugi itu, maka ganti rugi itu harus dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan itu dibuat. Jadi ada jangka waktunya. Jadi yang pertama tadi dicantumkan tentang seberapa besar ganti rugi yang diterimanya. Kemudian yang kedua, ada ketentuan tentang seberapa lama maksimal selama 6 bulan ganti rugi itu harus sudah dibayarkan. Gitu. Pasal 97, apa bunyinya pasal 97? Ini saya bacakan. Dalam hal ciptaan telah dicatat oleh menteri, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Jadi maksudnya gini, saya adalah pencipta lagu gitu, tapi saya belum sempat mengumumkan. Itu masih saya simpan di dalam file komputer gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang bisa mengakses laptop saya, file saya itu ambil, kemudian dia umumkan atau dia daftarkan, ya, dia daftarkan ke Menteri Kementerian Hukum dan HAM misalnya gitu. Nah, lagu itu tidak sekedar ditayangkan di YouTube misalnya, tapi juga didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah,
karya lagu itu tercatat sebagai pemiliknya adalah, penciptanya adalah orang yang tadi itu, yang mendaftarkan itu, padahal sesungguhnya yang menciptakan itu saya, gitu. Nah, saya sebagai pencipta yang asli merasa keberatan dengan itu dan bisa melakukan gugatan, gitu. Sekalipun sudah tercatat di kementerian, saya diberi hak untuk melakukan gugatan di pengadilan niaga bahwa kira-kira gugatannya ya itu bukan ciptaan dia, itu ciptaan saya punya bukti-bukti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Itu jadi sekalipun seseorang itu sudah tercatat namanya sebagai pencipta suatu karya cipta di kementerian, tapi kalau itu memang bukan pencipta aslinya, maka pencipta aslinya itu bisa mengajukan gugatan keberatan terhadap pencatatan karya cipta tersebut. Itu pasal yang pertama. Dan yang kedua, gugatan ditujukan kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta yang terdaftar. Jadi saya menggugat kepada misalnya si X, ya, si X itu saya gugat karena dia sudah mencuri karya cipta saya. Saya gugat, gugatannya itu dia yang saya gugat melalui pengadilan niaga, ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya kutip di pasal 101. Putusan atau gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Yang pasal pertama. Dan yang kedua, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari. Putusan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus diucapkan dalam sidang terbuka dan umum. Jadi gini, putusan pengadilan itu dibatasi dalam waktu 90 hari atau dalam waktu 3 bulan itu sudah harus jatuh putusan. Gitu. Jadi sidang pertama kesaksian antar pihak misalnya, antar pihak diperiksa oleh hakim kebenarannya dan seterusnya. Kemudian pihak kedua, pihak tergugat dan pihak penggugat masing-masing telah diperiksa. Sidang berkali-kali sidang itu dalam waktu 90 hari, ya, termasuk pengajuan saksi-saksi atau ahli dan seterusnya boleh diajukan di situ. Dalam waktu 90 hari hakim harus sudah membuat keputusan terhadap perkara itu. Jadi perkara itu harus sudah diputuskan oleh hakim dalam waktu 90 hari. Tuh. Nah, bagaimana kalau dalam 90 hari ternyata hakim belum bisa memutuskan? Maka hakim memohon kepada Mahkamah Agung, ya, kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diberi waktu diperpanjang selama 30 hari. Jadi kalau ini dilakukan semuanya artinya dalam waktu 4 bulan, gitu. Jadi dalam waktu 4 bulan sejak si penggugat itu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, hakim harus sudah memutuskan keputusannya apa, amar putusannya apa, denda atau tidak, siapa yang salah, siapa yang paling berwenang, siapa yang mempunyai hak dan seterusnya. Itu harus sudah diputuskan oleh hakim dalam waktu 90 hari, tapi bisa ditambah lagi 3 bulan sehingga totalnya bisa dalam waktu maksimal 120 hari. Itu ayat pertama dan kedua. Dan yang ketiga, pembacaan putusan sidang itu harus dilakukan secara terbuka. Jadi pengadilan itu harus terbuka.
Nah, ya sidang secara terbuka disaksikan oleh umum, masyarakat boleh melihat putusan itu. Gitu ya. Jadi jangka waktunya 4 bulan, tidak boleh diperpanjang-panjang. Jadi hakim tidak boleh melama-lamakan gitu sehingga orang lupa gitu. Tidak, sehingga harus putus dalam waktu 4 bulan. Pasal 102, ya ini memang pasal-pasal ya yang saya bacakan ya. Pasal 102 ayat pertama, terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan gitu. Jadi ini bedanya antara pengadilan niaga dengan pengadilan yang lain gitu. Jadi kalau pengadilan negeri misalnya, pengadilan agama, pengadilan PT UN itu ada yang disebut dengan hukum banding. Ya ini juga ada hukum bandingnya, cuman beda, stepnya beda. Kalau di pengadilan negeri misalnya tidak terima di putusan pertama, dia bisa banding. Bandingnya kemana? Ke pengadilan tinggi. Gitu. Levelnya di tingkat provinsi. Kalau dia masih belum bisa menerima putusan pengadilan tinggi, maka dia bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Jadi ada stepnya gitu. Mahkamah Agung di Jakarta gitu. Pengadilan agama juga demikian. Nggak terima di putusan pertama, dia bisa banding ke pengadilan tinggi agama. Setelah itu dia juga bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi untuk pengadilan niaga yang menyidangkan sengketa hak cipta, ya, sengketa hak cipta ini diselesaikan di pengadilan niaga, tidak ada proses banding, adanya langsung kasasi. Jadi dari pengadilan niaga langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Itu yang diatur di pasal 102. Jadi di dalam pengadilan niaga sengketa hak cipta ini tidak ada banding gitu. Tapi adanya dari putusan pengadilan niaga langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau seseorang itu ingin melakukan kasasi ya ke Mahkamah Agung, maka diberi waktu selama 14 hari. Jadi jeda 14 hari itulah yang bisa digunakan untuk mengajukan kasasi atau keberatan terhadap putusan pengadilan niaga itu. Nah, bagaimana kalau batas waktunya itu habis? Saya ingin mengajukan kasasi, tapi ternyata diskusinya nggak selesai, waktu 14 hari habis. Bagaimana? Mendaftarkan kasasi pada hari ke-15. Tidak boleh. Mahkamah Agung akan menolaknya. Oleh karenanya putusan karena ditolak oleh Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan niaga itu otomatis disahkan menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam pengertian tidak lagi ada keberatan terhadap itu, ya sudah, itu pengumuman putusan yang bersifat final. Itu makna dari pasal 102. Selanjutnya di pasal 110 ini terkait dengan penyidikan. Yang tadi kita bahas di buka tadi itu sengketa yang bersifat bukan pidana. Artinya bukan yang bersifat pidana terus mendapat hukuman yang bersifat pidana. Nah, kalau bersifat pidana itu diatur di dalam pasal 110 ini. Saya bacakan.
selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Jadi yang melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana dalam hukum dan hak cipta ini, orang mencuri tuh karya milik cipta orang lain, orang membaca tuh lagu orang dibuat video atau difiksasi menjadi cakram-cakram CD dan seterusnya. Kalau kemarin CD ya, sekarang sudah nggak laku lagi CD. Itu kemudian dijual menjadi barang dagangan, misalnya seperti itu, maka itu termasuk perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana itu penyidik itu orang yang menelusuri, orang yang menyidik, orang yang menelusuri pejabat ya, penyidik, pejabat negara yang polisi dalam hal ini itu diberi wewenang untuk melakukan penelusuran terhadap perbuatan pidana seseorang, melanggar hukum yang bersifat pidana. Gitu. Dalam hal ini polisi yang melakukan proses penyidikan itu. Namun dalam hukum dan hak cipta itu kementerian terkait, ya, kementerian terkait itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, itu diberi kewenangan untuk membuat tim penyidik PPNS. Itu jadi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tapi dia sudah dilatih oleh kepolisian untuk melakukan proses penyidikan, dan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS ini pejabat pegawai negeri sipil ya, penyidik PPNS itu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap proses atau hukum pidana, perbuatan pidana yang terjadi di hak cipta gitu. Jadi perbuatan pidana hak cipta, jadi pencurian hak cipta, pembajakan dan seterusnya itu bisa dilakukan penyidikan. Selain polisi, itu juga bisa dilakukan oleh penyidik PPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Itu poin pentingnya di situ. Ini satu yang terakhir barangkali ini ya. Jadi orang sering bertanya tentang efektivitas dari hukum dan hak cipta itu. Apakah sekarang pembajakan, pencurian hak cipta masih terjadi? Masih terjadi. Tapi kenapa dibiarkan? Misalnya seperti itu ya. Misalnya dibiarkan, misalnya diglodok itu misalnya. Kalau kita ke Jakarta ya, atau di mana-mana juga ada pusat pembuatan VCD tentang film, lagu, program komputer dan seterusnya, banyak sekali diproduk di sana. Ya, mengapa polisi tidak melakukan penyidikan terhadap pembajakan seperti itu? Mengapa? Yaitu karena itu diatur di pasal 120. Bunyinya apa? Tindak pidana yang dimaksud di dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Gitu. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah harus ada aduan. Gitu. Jadi penyidik, polisi atau
penyidik PPNS itu baru bisa melakukan proses lebih lanjut tentang penyidikan itu kalau sudah ada aduan. Kalau tidak ada aduan tidak akan disidik. Itu kira-kira seperti itu. Jadi basis dari undang-undang ini itu adalah delik aduan. Itu baru dilakukan penyidikan. Nah, orang yang membuat aduan itu juga harus punya legal standing dalam pengertian orang yang memang dirugikan dalam kasus itu. Itu. Jadi kalau orang yang dirugikan dalam kasus itu tidak melakukan aduan, ya tentu itu eh, apa eh, tidak akan ada proses penyidikan lebih lanjut gitu. Jadi intinya adalah di pasal 120 ini adalah proses penyidikan itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada aduan dari orang yang dirugikan itu. Itulah yang dimaksud dengan delik aduan dalam tindak pidana ini harus ada sebelum dilakukan suatu proses penyidikan. Adik-adik yang saya cintai, barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan. Memang terlalu singkat ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat sama tetap memberikan satu dorongan pada adik-adik supaya tidak cukup sebetulnya hanya mengikuti kuliah yang online yang hanya sebentar ini. Adik-adik harus banyak membaca tentang materi-materi tentang hak cipta. Saya kira banyak sekali materi itu yang bisa kita pelajari lebih lanjut supaya kita bisa memahami detail-detail dari hukum dan hak cipta ini. Baik adik-adik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.